karena logistik ini selalu dijadikan kambing hitam pada saat inflasi tinggi, pada saat kelangkaan sembako, pada saat kelangkaan BBM, ya, pada saat hari-hari besar, ya, Natal, Lebaran, Tahun Baru, Pak Edi. Sayangnya negara kita ini terlampau bebas, ya, untuk memberikan izin importasi daripada produk luar. Ya, menjadi sasaran nih ya. Ya, biaya logistik kita tertinggi di dunia, ya. Baik itu persepsi yang dibangun oleh World Bank, ya, kita 23% ya daripada GDP. Lalu juga Bappenas ya sudah mengeluarkan itu 14%. Rata-rata negara yang sangat maju itu di bawah 10%. Drone itu memang sudah mulai diimplementasikan di internasional logistik bisnis, ya sudah. Tetapi di Indonesia belum bisa dilakukan karena terkait dengan regulasi keamanan di udara. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Kali ini kami berada di ruangan Pak Akbar Johan, Ketua ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Kami akan bicara tentang dunia logistik dan dunia pengiriman bahan yang ada di Indonesia. Mari kita ikuti interview kami. Yang pertama yang ingin kita tanyakan kepada Bapak ini soal usulan perlunya Badan Logistik Nasional. Nah, yang perlu kami tanyakan, mengapa lembaga ini urgent diperlukan? Ya, Pak Edi, terima kasih. Saya juga apresiasi yang tinggi sudah menyempatkan waktu dan sudah menangkap message yang kami kirim ke publik gitu ya, soal inisiasi kami dari ALFI untuk melahirkan satu kelembagaan, ya, kelembagaan, institusi ataupun badan yang ultimate goalnya itu adalah memberikan kewenangan untuk bisa ada satu dirijen untuk mengatur harmonisasi terutama regulasi yang ada di kementerian dan lembaga. Ya. Dan harapannya kalau sudah ada dirijennya, harmonisasi sudah lahir, tidak ada overlapping regulasi atas hasil daripada para regulator di kementerian dan lembaga, kita sudah bisa memberikan efisiensi. Ya, harapannya efisiensi. Logistik itu bottom line-nya adalah efisiensi. Sehingga biaya logistik affordable, bukan murah, ya. Apalagi murahan, ya bukan murah, apalagi murahan, tetapi punya daya saing, ya, daya saing yang tinggi sehingga apa? Potensi daripada kenaikan HPP daripada produk dan jasa di Republik ini bisa punya competitiveness yang setara, ya, let's say dengan negara Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik. Begitu Pak Edi, dan kita tahu logistik ini menjadi urat nadi perekonomian. Kalau situasi uncertainty geopolitik, ya, dan geostrategi perang Rusia Ukraine belum selesai dan rasanya tidak ada satupun orang bisa memprediksi perang itu kapan selesai. Ya, nah ini dampaknya luar biasa. Terus bergeser lagi di
Timur Tengah, Ya. Iran, Lebanon. Nah, tentu ini memberikan uncertainty terhadap global supply chain. Ya. Karena national supply chains kita juga tidak bisa stand alone. Ya, pasti akan terdampak daripada global supply chains, Pak Edi. Nah, Gitu. kalau kita sedikit flash ke belakang, Pak, Mm. flashback, kapan mulainya ide ini dicuatkan untuk adanya BLN ini, Pak? Ya, jujur saja sebenarnya ini sebagai tindak lanjut daripada roadmap sistem logistik nasional, Sisloknas, yang di tahun 2012 oleh Perpres nomor 12 ini sudah punya kita roadmapnya atau blueprintnya mengenai tata kelola ekosistem rantai pasok nasional. Kita sudah punya. Di situ dirumuskan bahwa ada 6 key drivers ya Oke. yang bisa memberikan kepastian daripada biaya logistik kita, yaitu mulai daripada komoditi, ya penanganan komoditi dulu strategis, penting, lalu ICT, teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting adalah harmonisasi regulasi. Nah, karena bisnis logistik itu sangat rentan dengan kebijakan. Ya, begitu kebijakannya tidak pro bisnis, tidak pro ekonomi, tentu berdampak pada biaya tinggi. Nah, itu asal muasalnya bahwa di tahun itu 2012 sebenarnya pemerintah sudah sadar. Pada saat itu ada program percepatan perekonomian, ya, enablernya itu adalah logistik. Ya. Nah, harapan kami pelaku industri logistik ini bisa meneruskan, walaupun tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan dinamika global, regional, bahkan nasional. Sehingga apa, Pak Edi? Kita ini nggak perlu mulai dari zero lagi gitu ya, mulai dari nol lagi itu takes time karena Sisloknas sendiri master plan-nya itu butuh waktu 6 sampai 8 tahun sampai lahirlah roadmap tersebut. Nah, kalau lembaga ini ada, apakah bisa menyelesaikan beragam persoalan logistik yang ada, Pak? Iya, sebenarnya kita hanya perlu kehadiran satu lembaga. Ya, oke. Biasanya kan lembaganya sudah hadir, ada penguatan lembaga. Ya, ini lembaganya kita inisiasikan untuk hadir. Kenapa? Karena logistik ini selalu dijadikan kambing hitam pada saat inflasi tinggi, pada saat kelangkaan sembako, pada saat kelangkaan BBM, ya, pada saat hari-hari besar, ya, Natal, Lebaran, Tahun Baru, Pak Edi. Ya. Misalnya contoh yang paling singkat, setiap ada Harpitnas, ya, jalan tol ditutup untuk distribusi barang, consumer good. Padahal kita tahu pembangunan tol itu sangat masif. Nah, kalau pembangunan tol sangat masif, dampaknya kenapa harus distribusi barang harus dilarang? Nah, ini kan tidak inline dengan cita-cita pembangunan infrastruktur jalan tol ya, aksesibilitasnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita dan satu yang ingin kita tekankan bahwa kehadiran lembaga ini bukan untuk mengharapkan ada alokasi APBN. Ya, kita tidak mengarah ke sana. Kita hanya pengen ada kesetaraan bahwa logistik nasional itu urat nadi perekonomian dan memberikan peranan yang sangat strategis untuk mengejar pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Kalau ini tidak dibenahi fundamennya, rasanya ekses daripada ketidakpastian logistik ini tentu akan menjadi PR besar dan akan
rasanya tidak mudah untuk Mencapai merealisasikan 8% 8%. pertumbuhan tadi Ya, dengan oke. cita-cita 2045 menjadi Indonesia emas, Pak Edi. Nah, nah, kan selama ini belum ada BLN, Pak ya. Ya, Itu jalannya perlogistikan seperti apa, Pak? oke. Jadi kalau logistik itu juga banyak publik yang misinterpretasi ya. Ya, oke. Sudah ada Bulog, Heeh, ya beda ya beda. Badan Urusan Logistik. Ini terlalu logistik supply chain terlalu kerdil kalau dianggap sudah ada Bulog. Bulog ini kan fokusnya adalah sebagai PSO, ya Public Service Obligation dalam hal memastikan ya kesiapan stok, inventory, kelancaran bahan pokok kebutuhan rakyat Ya. ini tersedia dengan baik, cukup dan tepat waktu ya. Misalnya beras ya dan lain sebagainya, gula dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan Pak Edi itu, logistik sekarang itu autopilot Oke. ya, jalan sendiri. Jalan sendiri dan eh, ketersinggungannya itu sampai ke 16 kementerian dan lembaga. 16 KL dan lembaga ya, kementerian dan lembaga. Pertama pasti ada di Kementerian Perhubungan. Satu. Itu ya, mengenai kebijakan transportasi, ya, kebijakan pelabuhan, darat, laut, ya, kereta api itu di Kementerian Perhubungan. Regulasinya, konsesinya kalau yang di kepelabuhanan ataupun daerah-daerah lain. Lalu ekspor dan impor itu ada di Kementerian Keuangan. Ya, kaitannya apa? Ada Bea dan Cukai, Direktorat Bea dan Cukai Ya. untuk kepabianan. Heeh. Lalu ada urusannya dengan perpajakan, ya ada di Direktorat Pajak. Bayangkan ini, ya. Lalu kebijakannya juga tidak sedikit di Kementerian Perdagangan. Ya. Ya, banyak Kemendak, Permendak, ya, yang kemarin kejadian direvisi beberapa kali. Lalu juga ada Kementerian Perindustrian, Ya. ya dalam hal importasi ya dan lain-lain. Terus belum lagi Kementerian Kesehatan, ya vaksin dan lain-lain. Ini sudah bagian daripada supply chain. Ya. Ya karena kesiapan vaksin, obat-obatan juga masih tergantung daripada importasi. Nah, ini bagian daripada logistik Pak Edi. Jadi kita autopilot, ya autopilot dan tidak mau dibilang tidak punya induk. Tidak punya satu dirijen, Pak ya. Tidak punya dirijen tadi. Ya, Nah, oke. inilah kita ingin mengharmonisasikan output regulasi-regulasi yang diciptakan oleh kementerian dan lembaga yang terkait sehari-hari daripada proses-proses supply chain, Pak. Jadi, Nah, selain itu apa lagi problem dari perlogistikan ini, Pak? problem tentu yang paling mendasar adalah efisiensi. Ya, oke. Ya, efisiensi. Lalu efisiensi itu akan berdampak kepada produktivitas. Ya. Oke. Kita tahu tadi Pak, global supply chains, terutama akan ada 3 negara maju di dunia, prediksinya antara lain China, India, bahkan Indonesia. Ya. Nah, dengan tren tadi Amerika, Rusia, ini kan sudah bergeser daripada geopolitik bipolar, ya. Nah, sekarang menjadi multipolar nih, Pak. Apa yang saya mau sampaikan bahwa negara-negara besar sekarang, ya taruhlah masih dari sisi GDP dan lain-lain, ini US sudah diuber oleh China nih. Ya. Nah, China dengan revolusinya, revolusi industri, ya revolusi kebudayaan, agraria dan lain sebagainya, pendidikan, pertahanan, keamanan, ini sudah sangat mature industrinya. Ya. Pada saat itu tentu output daripada kemapanan industri manufacture pasti akan didorong untuk ekspor, Pak. Ya, ekspor. Nah, kalau ekspor
ini kita bicara mengenai politik proteksi di setiap negara. Kawasan Asia Pasifik ini menjadi tujuan yang sangat strategis dalam hal pengembangan ekonomi dunia. Sayangnya, negara kita ini terlampau bebas ya untuk memberikan izin importasi daripada produk luar. Ya, menjadi sasaran nih ya. Nah, ini kaitannya dengan global supply chains. Ya. Harusnya di satu sisi pemerintah bisa memberikan rambu-rambu proteksi yang lebih kuat, misalnya mengenai biaya masuk anti dumping, ya, ada juga safeguard dan lain-lain untuk proteksi industri lokal. Dampak daripada pelayaran ini yang menjadi bagian daripada logistik seharusnya bisa dinikmati oleh pelaku logistik nasional kita, ya. Betul, okay. Ya, karena itu pun kembali mengenai Incoterms ya daripada international trading, Pak Edi. Di mana pengapalan itu ekspor maupun impor belum menguntungkan pelaku usaha logistik dalam hal FOB dan CIF. Ini Incoterms teknis ya, tetapi kita tahu bahwa dana yang berputar di logistik nasional kita itu sampai 1.700 triliun kurang lebih. Itu setahun, Pak ya? Itu setahun, ya, dana yang APBN kita itu 3.500 triliun. Jadi setengahnya dari APBN. Kalau kita kelola benar, ya, potensi ekonominya luar biasa. Ya, nah, untuk mengelola dengan benar tentu perlu dirijen tadi, Pak. Ya, perlu harmonisasi tata kelola ekosistemnya seperti apa sehingga potensi-potensi ekonomi dan dampak multiplier efeknya seharusnya langsung dirasakan oleh pengusaha nasional ya, dan juga memberikan potensi pendapatan pajak ya, terus tenaga kerja yang masif. Tadi Bapak menyinggung kalau biaya logistik itu affordable, Pak ya, bukan murahan. Bukan murahan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita komparasi dengan negara lain, apakah negara maju, Jepang, Amerika, Eropa dan sebagainya, ataupun negara tetangga, di kita ini di level murah, sedang atau mana, Pak? Untuk urusan biaya logistik. Oh, itu pasti kita yang tertinggi. Ya, biaya logistik kita tertinggi di dunia, ya, baik itu persepsi yang dibangun oleh World Bank ya, kita 23% ya daripada GDP. Lalu juga Bappenas ya sudah mengeluarkan itu 14%. Rata-rata negara yang sangat maju itu di bawah 10%. Ya. Singapura even bukan apple to apple dengan kita, tetapi tata kelolanya luar biasa. Kita ambil mainland China, yaitu mainland China 8% tuh biaya logistiknya, akan turun ke 5%. Nah, inilah yang mengundang investasi sebenarnya, bahwa wah murah biaya logistik saya akan investasi di sini. Tapi kalau biaya logistiknya sudah 23%, pastikan HPP-nya juga akan tinggi dan daya saingnya akan jauh lebih tidak memberi nilai tambah tuh Pak Edi. Ya, semoga Pak ya dengan adanya BLN ini itu bisa menurunkan Pak ya. Ya, harapannya kita seperti itu dan bukan cuma sasaran menurunkan ya tadi Pak Edi ya, tetapi bagaimana kue logistik ini yang beredar 1.700 triliun ini bisa dimanfaatkan maksimal bagi perekonomian nasional kita. Gitu. Beberapa waktu yang lalu kan ada case tuh Pak ya di Tanjung Priok, Tanjung Perak. Banyak kontainer yang tertahan. Tidak bisa dibongkar. Walaupun akhirnya ada juga pembongkaran sebagian. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi Pak? Ya, balik lagi. Itu Permendak 36 ya 2023 terus dirubah sampai 3 kali tuh Pak ya revisi-revisinya. Rasanya inilah message yang kita mau kirim bahwa ada ego sektoral yang terjadi
ya, ada ketidakharmonisan antara pembentuk kebijakan, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bahkan Kemenko Equin ya, yang akhirnya menyelesaikan masalah ini. Ya, seharusnya selesai di tataran bawah, teknis, lapangan, bila mana ada dirijen tadi, ada lembaganya tadi gitu. Tidak perlu ada seremonial datang ke Pelabuhan Priuk, terus oke, kita keluarkan ini. Memberikan dampak yang multi tafsir nantinya. Betul. Nah, ini yang sebenarnya memberikan ketidakpastian usaha di Indonesia. Karena dampak ada dari ditahannya 27.000 kontainer kurang lebih, ada yang direekspor, ya, ada yang sampai 3 bulan. Ini kan biaya ekonominya sangat tinggi dan reputasi Pak Edi, jangan lupa. Ya, ini yang paling penting Pak ya. Paling penting itu, karena itu menjadi mata daripada investor bahwa oh ternyata saya mau bisnis di Indonesia, belum ada kepastian daripada regulasi. Oh gitu Pak Edi. Nah, semoga message ini bisa ditangkap oleh pemerintah kita Pak ya. Setuju. Itu yang paling penting ya. Iya. Nah, berikutnya Pak, kalau kita lihat pemain yang ada di sektor logistik ini, apakah mereka sudah mampu bersaing dengan pemain dari mancanegara yang juga berkecimpung di logistik di Indonesia, Pak? Jujur saja, Alfi itu kita menaungi kurang lebih 4.000 perusahaan. Dari seluruh Indonesia, ya. Skala ekonominya beda-beda, ya, tetapi 80% usaha kecil menengah, ya, usaha kecil menengah 80%. Benar-benar menengah itu juga tidak banyak, ya, 10%. Selebihnya Pak Edi itu adalah perusahaan asing. Selebihnya perusahaan asing. Kita sangat inklusif. Ya, kita pengen terbuka, kita partner karena tadi Pak Edi, proses bisnis logistik itu nggak bisa lepas daripada logistik dunia, logistik internasional, ya. Nah, kita perlu partnership, kita perlu kolaborasi sama pemain global, tetapi seharusnya kita bisa menganalisa kenapa pemain global sangat mudah untuk masuk di negara kita ataupun negara lain. Ternyata salah satu faktor utamanya adalah kekuatan modal. Ya, kekuatan modal. Dan ada captive market yang bisa dibawa ke Indonesia. Kenapa menjadi utama adalah akses permodalan? Karena bank-bank di luar negeri itu memberikan interest yang sangat kompetitif. Ya, sedangkan bank-bank di dalam negeri kita itu masih sangat rigid ya untuk memberikan akses permodalan yang dibutuhkan untuk naik kelas. Ini kan yang paling penting naik kelasnya nih Pak Edi. Jadi yang disampaikan banyak tokoh ekonomi nasional kita hanya dijalankan oleh 1% pengusahanya menguasai sekian puluh juta sektor bisnis. Dan 1% ini di mata perbankan menjadi sangat liquid. Ya, menjadi sangat liquid. Sehingga teman-teman yang 90%-nya ini tidak mudah untuk mendapatkan akses perbankan. Ya. Nah, ini yang kita perjuangkan. Jadi fungsi-fungsi daripada akses perbankan keuangan ini juga menjadi PR daripada inisiasi kelahiran lembaga itu, Pak Edi. Karena tadi saya bilang kompleks ini masalah logistik nasional kita sangat kompleks. Itu harapan. Nah, 10 tahun terakhir ini kan kita lihat perkembangan marketplace kan sangat-sangat cepat, Pak. Ya? Nah, ini apakah ada dampaknya untuk teman-teman di Alfi, Pak? Iya, marketplace, e-commerce, ya. Ini mengenai bisnis nature, ya, sangat berbeda. Artinya Pak, penanganannya e-commerce marketplace ini adalah yang paling utama
pelayanan yang cepat. Murah tapi cepat. Ya. Nah, terus terang ini di-drive daripada pemain global. Yang tadi saya bilang global asing, ya nomor 1 di China ya dengan bendera-benderanya yang luar biasa itu menyerbu pasar Indonesia. Iya. Kecil tapi banyak itu Pak e-commerce kan, kecil tapi banyak. Nah, dampaknya ke kita karena itu bisnisnya adalah jasa pengiriman cepat atau kurir, itu memang tidak banyak ditangani oleh anggota kami. Ya, anggota Alfi itu lebih banyak ke bulk cargo, Pak. Ya, bulk cargo project, ekspor importnya iya kita bereskan di pelabuhan laut ataupun pelabuhan udara. Nanti selesainya distribusi memakai pelayanan teman-teman kurir tadi. Ya, jadi dampak ke kita tidak terlalu signifikan. Oke. Nah, kalau untuk sekarang ini Pak ya, pasar kita ini kan besar Pak ya, seluruh Indonesia. Sangat besar, nah, sangat besar. Apakah itu sudah terambah semua, terlayani semua oleh teman-teman Alfi? Ya, balik lagi nature bisnisnya. Kita itu ada di 32 provinsi. Ya kita ada di Aceh sampai ke Papua kita punya, ya Sulawesi juga kita punya, Sulut sampai Sulsel tentunya, Kalimantan semuanya rata. Nah, selama ada pelabuhan Pak, laut dan udara, pasti ada kegiatan bisnis Alfi tadi. Pasti ada kegiatan bisnis. Cuman volumenya dan kategori kargonya itu kita adalah bulk cargo. Project. Jadi kita ini sebenarnya Alfi sebagai arsitek pengiriman. Tetapi tadi mengenai pengiriman e-commerce ya, marketplace, kita tidak terlalu involved di situ. Ya itu bagian daripada teman-teman di asosiasi lain tuh. Ya di Express. Tetapi proses clearance-nya, proses warehouse di dalam kepelabuhanan dan baik laut dan udara itu menjadi part daripada kita. Ada 23 kegiatan bisnis yang ada di Undang-Undang Pelayaran Nasional kita dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pak Edi. Ada tuh. Nah, sekarang ini perkembangan teknologi juga sudah semakin canggih, Pak ya. Apakah teman-teman Alfi juga sudah mulai menambahkan misalnya drone untuk pengiriman, begitu Pak? Drone itu memang sudah mulai diimplementasikan di internasional logistik bisnis ya sudah. Tetapi di Indonesia belum bisa dilakukan karena terkait dengan regulasi keamanan di udara. Ya, nah ini yang belum kita bisa lakukan walaupun itu di kota seperti Jakarta itu menjadi solusi. Iya betul. Ya, macet, menjadi Pak, solusi macet terus karena macet waktu itu biayanya makin tinggi. Terkait dengan regulasi yang belum kita lakukan. Jadi tapi teman-teman sudah berupaya tuh untuk bisa menembus regulasi itu. Masih menunggu dari pemerintah ini Pak ya? Saya masih menunggu dari pemerintah. Nah, oke, berikutnya soal global yang sekarang lagi memanas. Ada 2 titik yang kita pantau. Satu Ukraine dengan Rusia, yang kedua Timur Tengah, Lebanon, Iran dan Israel ini. Nah ini apa dampaknya bagi industri logistik kita Pak? Ya, jadi industri logistik itu sekarang ini adalah bisnis yang high risk, low income. Beda tuh high risk, high income. Nah, kita high risk, low income. Ya, kenapa? Tadi banyak faktornya ada di master plan roadmap Sisloknas ya. Banyak yang perlu dibenahi. Nah, kaitannya dengan tadi geopolitik ya, terus ada perubahan cuaca itu juga sangat mempengaruhi. Pasti mempengaruhi jalur perdagangan internasional yang kaitannya dengan pelayaran international trading ya. Akhirnya Pak, jalur-jalur yang tadinya lebih singkat ya, tentu karena ada perang untuk safety sama security-nya dia harus muter, salah satunya itu muter di Tanjung Harapan. Masih jauh sekali, Afrika. Pak. Ya, jauh sekali. Nah, kalau jauh saja bisa dihitung, Pak.
Oke. Nah, ini resiko bajak lautnya Di di Laut Merah. Laut Merah Ya, ya, oke. sepanjang Afrika itu resiko dibajaknya sangat tinggi. Oke. Nah, tentu ini menimbulkan biaya ekstra bagaimana pengamanan, kepastian dan lain-lain. Dan berdampak pada apa, Pak? Freight cost. Ya. Biaya kapalnya pasti naik dan sekarang sudah terasa naik, Pak. Ya, kenaikannya juga luar biasa gitu. Nah, ini yang menjadi yang saya sampaikan tadi, high risk, low income, ya. Nah, tetapi Pak, Ya. saya punya pandangan bahwa kenapa dampak daripada global ini sangat ekstrim berpengaruh ke nasional domestik kita. Ya, oke. Karena kita belum mengoptimalkan kekayaan alam, potensi kita dengan bonus demografi 260 juta jiwa, ini belum terintegrasi, Pak. Ya kenapa sih? China ya dan negara-negara Eropa lainnya, US, masih menjadikan Indonesia sebagai negara primadona untuk investasi. Ya bagaimana tadi e-commerce, marketplace itu semuanya lari ke Indonesia karena daya beli tadi dengan demografi yang terbesar di negara Southeast Asia, Asia Tenggara kita, ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita. Ya. Ya, artinya Pak, kemampuan belanja konsumsi dalam negeri kita itu menjadi modal utama sebenarnya. Hanya kita harapkan belanja konsumsi dalam negeri kita tidak keluar, Pak. Ya. Ini kan yang jadi isu sehingga dampak ekonomi kita tidak kita rasakan maksimal dan tidak merata. Kalau bisa kita maksimalkan APBN kita yang 3.500 triliun itu tidak mudah untuk membelanjakan anggaran dari luar, Pak. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Tentu apa yang disampaikan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih mencita-citakan ketahanan pangan. Ya, ini bukan cuma slogan karena dampaknya daripada ketahanan pangan itu luar biasa. Lalu ketahanan energi, ya, air bersih, ketahanan pertahanan, ini semuanya memberikan efek domino yang luar biasa sehingga peran daripada logistik juga menjadi sangat strategis, Pak. Nah, ini yang kita pengen dorong. Kita sering bilang sangat strategis, tapi lembaganya nggak ada gitu untuk Itu urgensinya diperlukan. urgensinya di situ untuk mengomandoi ini. Terus kalau ditanya teman-teman, wah nanti tambah gemuk, ya Pak ya. Wah nanti kementerian ini biayanya besar. Pak, negara kita ini sangat kompleks permasalahannya. Luas wilayah kita itu sama dengan Eropa, Pak. Ya 22 negara di Eropa gitu, Pak. Kenapa harus takut dengan kementerian selama fokus ya, Pak ya? Jadi karena saking kompleksnya perlu ada panglimanya di sini, Pak, untuk fokus mengurusi hal-hal yang sangat strategis dalam mendorong kecepatan perekonomian kita, pertumbuhannya gitu, Pak. Nah, kepada Pak Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik ini lebih spesifik lagi apa nih harapan yang Pak Akbar dan teman-teman ALFI pengen segera diwujudkan selain yang tadi Pak lembaga logistik nasional tadi, Pak? Iya, kita punya new hope, Pak. Ya, ya, ada harapan baru. Saya beberapa kali hadir di pidato langsung Pak Prabowo bahwa memang new hope ini sangat kuat akan dideliver oleh beliau. Tentu tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Ya, 1-2 hari ini kita sudah lihat rencana pembentukan kabinet. Dan kabinet ini tidak kalah pentingnya, Pak. Ya, karena akan memberikan respon positif kepada pasar, baik dalam negeri dan juga dunia. Ya, harapan kami yang paling penting adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum nomor 1 gitu ya. Lalu pasti less birokrasi, Pak. Ya, ini yang paling penting karena birokrasi kita kalau beberapa menteri cerita izin tambang pengeboran minyak itu bisa 3 tahun izinnya ratusan gitu ya, Pak ya. Walaupun ada sistem digitalisasi, ini juga belum sampai ke bawah. Lalu Pak,
yang harus dibangun adalah tadi sinkronisasi pusat dan daerah. Ya. Ya Pak, jangan daerah menjadi punya hak otonom tetapi tidak inline dengan kebijakan pusat. Dan kita harap dengan nanti lagi akan ada pilkada, ini lahir pemimpin daerah yang punya visi dan misi yang sama dengan Pak Prabowo, Pak Edi. Ini yang paling penting. Leadership itu bisa dilihat dengan visi dan misi yang kuat, Pak. Ya. Nanti kabinet-kabinet akan melakukan pekerjaannya, eksekusi tentu ada KPI-nya, tetapi pesan saya tadi kepastian hukum menjadi nomor 1 dan juga birokrasi bisa dikurangi serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, Pak Edi. 3 itu Pak ya? 3 itu. Ya, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. 3 tapi bisa dieksekusikan, luar biasa itu dampaknya. sudah efeknya Luar sangat biasa. bagus Pak ya untuk teman-teman Alfie Pak ya. Betul. Semoga ini menjadi masukan buat pemerintahan Prabowo yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan Pak ya. Dan juga untuk pembaca dan penonton Voice of Indonesia bisa menjadi informasi baru dan mencerahkan juga Pak ya. Setuju. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Akbar Johan. Semoga perbincangan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.